Survivor, kita lagi sedang di rumahnya Mas Bejo. Mas Bejo, piye kabare Mas? Alhamdulillah baik. Kenapa sendalnya Mas? Kayaknya mau copot. Mau copot? Ya. Coba lihat. Oh alah. Bisa ke dibetulin ya? Bisa, yang penting Masnya jangan merokok terus. Oh iya. Ya. Ya apa, oke. Ya. Jadi gitu aja. Coba lihat Mas, ini bisa diperbaiki nggak? Mungkin Oh ini bisa ya. Oh itu ada bapak bisa perbaiki tuh. Nah di sebelah sana tuh ada kayaknya bapak yang lagi sedang istirahat tuh. Boleh kita ke sana Mas? Oke. Keluar sana, sendalnya Mas Bejo rusak dan minta diperbaiki oleh bapak yang ada di sana. Selamat siang Bapak. Ya, Wih, apa kabar Bapak? baik. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Wih, ini sendalnya Mas Bejo, ini jenengnya Mas Bejo. Oke. Ah. Bisa kasih nake mboten iki. Ya, sakit. Dilem nek jahit pripun? Saged jahit. Mohon maaf Pak, dari daerah mana Pak kemarin Pak? Saya asli Betawi nih Pak. Oh Betawi? Asli Betawi. Asli Betawi pindah ke Kalimantan Pindah ke Kalimantan tahun 91 Pak. tahun 91. Iya. Tinggalnya di Tanjung Selor di mana Pak? Kalau di Tanjung Selornya di Padaelo saya. Oh di Padaelo. Jadi sehariannya jahit sepatu dan sendal ya Pak ya? Iya. Oh jadi ini sendalnya Mas Bejo ini masih bisa diperbaiki Pak? Bisa. Coba boleh lihat dulu di Ya, bawahnya. bisa dilem dulu. Oh. Lem nanti di sini diparit sedikit, dijahit keliling bisa. Kalau untuk sendal seperti ini Bapak minta berapa tuh Pak? Satu pasang ini biasanya 20 kalau 20.000 ya? Iya. Oke, jadi kita lihat nih Pak ya? Ya, Boleh? bisa, sambil Oke. dijahit. Sambil kita videoin masukin YouTube boleh Pak ya? Enggak apa-apa. Malah seneng saya. Oh malah senang Bapaknya katanya. Iya. Kirain Bapak tadi dari Jawa Pak? Ya, masih Pulau Jawa juga loh, Pak. Oh masih di Pulau Jawa juga? Oke. Nama saya dipanggil di sini Pak Endang dikenalnya. Oh Pak Endang dari Asli Betawi. Betawi. Tapi sudah bisa apa? Sudah bisa bahasa Kalimantan belum ya? Kalau bahasa Kalimantan, kalau istri saya pandai bahasa Dayak. Oh orang Dayak? Kalau istri saya orang Sunda. Oh orang Sunda tapi bisa bahasa Dayak? Ya karena kan lama ngikut-ngikut orang pedalaman kan. 91. Oh pernah di pedalaman Kalimantan juga Pak? Ya, bagian ikut-ikut orang-orang sok itu nah. Oh ikut orang-orang di Pesok. Ya, dulu beladang apa. Oh pernah berladang di daerah Pesok sana ya? Nah, daerah kilo Jalan Merau pun pernah. Oh di kilo 57? Ya, di kilo situlah jalan kilo 40, 42. Wah luar biasa ya. Ya. Kalau dari namanya kayak nama-nama orang Sunda gitu Pak ya? Ya, nama saya sebetulnya Jailani aslinya. Oh namanya Jailani Saya kan aslinya. tadinya pemain musik. Oh pemain musik? Pemain musik bagian gendang saya. Oh Jadi gitu. dipanggilnya dulu Pak Gondang atau Pak Gendang. Oh Nah, gitu. ujung-ujungnya panggilnya Dang, mau kemana kok Dang? Bang? Jadi Oh, orang gitu. bilangnya Pak Endang. Ya Baik. udah terkenal saya dipanggilnya Pak Endang. Terkenalnya dipanggil Pak Endang sekarang ya? Ya, populer sudah Pak Endang ini. Iya. Oh ini banyak macam ya Pak ya? Ya, Begini ya Pak ya? kopi siapa Oh enggak cuma satu. Mau pindah profesi Mas Bro? Hah? Siapa tahu dia tertarik juga ikut Iya, jahit siapa sepatu tuh? sendal ya? Saya tertarik dengan semuanya pokoknya lah. Oh gitu. Yang bisa jadi Yang uang bisa kan. jadi uang. Bisa jadi uang ya? Pak Endang ternyata sudah melalang buana dari Jakarta Sampai ke sini. sampai ke sini ya? Iya, tahun 91 bulan 2 saya masuk. Dan tahun 91 itu Pak Endang masih umur berapa kemarin tuh Pak? Nah, kalau sekarang saya lahir tahun 53. Oh tahun 53. Nah, sekarang sudah 68 umur saya. Sudah 68 ya? Iya, nah. Luar biasa. Nah ini Pak Endang lagi sedang perbaiki sepatunya, sendalnya, sendal Mas Bejo. Yang paling susah biasanya yang dijahit itu apa Pak? Sepatu, boleh kayak sepatu safety, sepatu tentara. Oh gitu, biasanya ada juga ya dari bapak-bapak tentara minta tolong dijahitkan ya? Banyak, sering kalau di asrama-asrama sering saya tuh. Oh berani masuk ke dalamnya? Asal dipanggil. Oh dipanggil, masuk ke dalam. Biasanya sekali masuk ke asrama dapat berapa sepatu Pak? Berapa pasang? Sampai 7. Wah lumayan juga ya. Iya, sepatu tentara kan agak mahal ya. Ada 40, ada 35. Kalau si ibu kerjanya di rumah? Di rumah aja dia. Ada cucu sekarang ya? Kalau cucu alhamdulillah banyak. Sudah banyak ya? Jadi anak saya 8. Wih. Nikah semua sudah. Cucu 32, Ah, cicit 6. jadi wah luar biasa. Jadi anak saya Sudah menyebar kemana-mana semua anaknya berarti ya? ada di Kampung Baru Mangkupadi sana, ada di Kilo 2. Oh semuanya ada di Kalimantan? Ada Kalimantan semua. Oh di Kalimantan semua Kalau yang di Betawi ini ya keponakan ada sana. Masih pernah pulang lagi ke Betawi atau ke Jakarta sana? 2016 pernah sekali saya pulang. Oh pernah sekali pulang ya? Iya. Oh Bapak Endang sudah dari 91
Terus kemudian kerja jahit sepatu ini dari sejak kapan? Kalau jahit sepatu waktu di Jakarta saya jahit sepatu juga, masih zaman Rp400 satu pasang. Masih zaman Rp400 sepasang ya? Di sini mulai di sini masih 1.000 sandal satu pasang. Oh, 91 itu masih 1.000 ya? Rp1.000. Jadi Pak Endang ini memang dari awal itu sudah jadi profesinya memang jahit sepatu dan sandal ya? Ya ini. Kalau di Jakarta kadang sampai jual sepatu juga saya. Waduh, luar biasa. Di Jakarta di mananya Pak Endang tinggal? Kalau rumah saya di daerah Jakarta Pusat, Kramat Pulo. Masih ingat ya? Masih ingat. Wede, luar biasa. Jakarta Pusat. Di Kramat Pulo nggak jauh dari Senen. Masih kuat ya ngayu sepeda ya? Alhamdulillah masih. Wede. Ini sambil olahraga ini kan. Sambil olahraga juga ya. Ini masa pandemi harus tetap pakai masker kita ya, Harus Pak. pakai masker memang. Iya, luar biasa Nggak Pak bisa Endang. kita ini sembarangan. Nah ini bawa pompa buat apa Pak? Ya. Bawa pompa buat apa? Cadangan kalau bocor. Bocor di jalan. Ya, kalau deket bengkel enak aja, tapi kalau pas jauh di kompak kan enak kita tambal. Jadi untuk gerobak ini dalamnya isinya apa Pak? Isinya ya seperti gini, ini bawa nasi juga, bawa air. Oh, bawa nasi juga. Nah ini untuk Boleh lihat atas. unboxing. Nah, Unboxing kotaknya Pak Endang. Oh, ini ada sepatu-sepatu juga ya. Orang ganti-ganti bawahan sepatu kan. Ah. Nah ini. Kalau sepatu safety kan ada besinya tuh. Biasanya ada Ada besi. cadangannya juga. Kalau safety yang itu besinya nggak pernah rusak, cuman. Oh, nggak pernah rusak ya. Kalau besinya nggak. Kadang cuma hilang aja besinya kadang-kadangnya. Ya. Oke, luar biasa Pak Endang nih. Pak Endang lihat keluarganya lihat di Jakarta di YouTube. Ternyata Pak Endang sehat-sehat aja. Ya betul. Nah, dan Anak-anak saya juga sering buka YouTube tuh. oh, anak-anaknya sering buka YouTube juga ya Iya. Pak Endangnya. Saya kalau malam main YouTube aja, saya main di rumah tuh. Oh, Bapak juga kadang Pak Endang juga sering nonton di YouTube ya? Nah, senang saya YouTube tuh. Oh, gitu. Nanti Pak Endang masuk YouTube, nanti kita kabarin YouTube-nya apa namanya. Iya. Nah, ini alat-alat senjatanya Pak Endang ini ya? Ya, pekakasnya nih. Pak Endang. Jadi ini modal-modalnya ini ya. Ya. Ini untuk bikin parit. butsirnya, paritnya. Nah, ya. Ini untuk apa ini? Ini kayak Ya, tergantung kalau sepatunya ya. ya. Kalau benang coklat, kalau sepatu coklat. Sepatu putih Iya, gitu ya. benangnya, iya. Wah, ini juga nih. Woi, ini tajam ini. Ini pisaunya bikin sendiri Pisau yang semua. bikin sendiri ya? Dari apa ini Pak Endang? Itu pisau parang tawau dipotong, ujungnya diambil. Parang tawau. Dipotong dan Oh, anu blue ink. enggak Bukan. yang panjang, parang yang panjang tuh. Oh, parang panjang. Ya. Luar biasa Pak Endang ini. Sudah umur berapa sekarang Pak Endang? Dia- 68. Oh, masih hafal 68. Lahir tahun 53, 11 Januari saya lahir itu, 53. Luar biasa. Jadi kadang-kadang dari anak adalah yang kirim-kirim kadangnya. Ada anak-anak kan kerja di sini semua kalau anak. Oh, jadi kadang-kadang ke rumah lah ya. Iya. Itu pada kerja semua, keluarga semua sudah. 8 anak. Ya. Putra putri, putra berapa? Putri berapa itu? Adil Allah kasih sama saya. Oh, 44. Iya. Luar biasa. Lahir di sini semua atau ada yang lahir Ada di? lahir di sini 3, bawa dari Jakarta 5 waktu itu. Oh, gitu. Sudah berpindah-pindah dan terakhir ini sekarang ini di Padaelok ya, Pak Endang ya? Nah, daripada ya, kalau rumah di Apung tetap. Oh, rumah tetap ada di Apung. Di Apung. Rumah transmigrasi berarti? Iyalah. Oh, Pak Endang dulu awalnya datang ke sini 91 transmigrasi, Pak Endang. Migrasi di kilo 2 dulu. Oh, di kilo 2 akhirnya Iya. nyambung. Ini nyambung ceritanya. Di kilo 2 yang banyak warga NTT juga di sana ya. Gabung situ banyak orang timur. Terus kemudian di sana itu lahannya dialihkan. Ya, dijual. Kemudian pindah ke Apung. Apung. Di Apung kan ini Pak Endang, tanahnya gersang. Ya, tapi di sana untuk kita ini untuk apa netap sana enak lah, nyaman gitu kan. Oh, gitu. Jadi Pak Endang tahun 91 masuk di daerah di daerah kilo 2 itu ya. Kilo 2 ya betul. Di sana bercampur semua kemarinnya, ada dari NTT, dari Ada macam-macam, ada Bugis, ada Jawa. ada Bugis Jawa, ada dari Jakarta juga ya. Ya, DKI dulu, angkatan sana DKI itu dulu. Banyak ya mereka ya, DKI ya. Nah, waktu itu 32 kakak masuk ke situ. Itu yang dari DKI itu profesinya apa, Pak Endang? Di sananya. Nah, Kalau di sana saya kurang tahu, kita kan ketemunya di transistor dulu kan, di Semper. oh, enggak pernah tahu ya mereka dari profesinya apa saja ya? Ya, nggak tahu. Tapi kalau Pak Endang dulu ikut transmigrasi 91 itu
tertarik untuk ikut itu kenapa tuh Pak Endang? Ya kita kan begini, mengingat juga kita orang nggak mampu di sana kan. Nah, jangankan kita membeli tanah, ada untuk makan yang tanah juga punya orang tua kan, banyak saudara saya. Tanah kecil, masa kita mengharapkan itu. Betul. Nah, jadi ada program pemerintah lah, migrasi itu kan. Iya. Pas saya nonton TV jam 7 malam itu sama istri saya berdua. Siapa? Pak Harmoko yang siarin? Menteri Penerangan? Ada ya, waktu itu masih Pak Harmoko waktu itu. Oh, ya. Pak Harmoko yang sampaikan lewat ya, TVRI itu ya? Ya, program transmigrasi dulu kan masih TVRI kan. Nah itulah saya ikut daftarkan dulu di ke daerah Jakarta Barat, di daerah Grogol, di kantor gubernur situ. Ada gitu, luar biasa. Kebetulan konten kita memang tentang transmigrasi Pak Endang. Bahas tentang transmigrasi baru-baru itu. Nanti kalau Pak Endang lihat tentang Tanjung Buka, terus juga di Sepunggur, nah itu yang kita liput itu Pak Endang. Saya juga banyak orang transmigrasi di sini kan pada usaha. Iya, banyak sudah di sini. Sama-sama membangun Kabupaten Bulungan. Loh, kok ada yang berantem itu? Seriusan berantem itu? Nah, lihat tuh, jadi ini teladan ini Mas Bro. Jadi walaupun sudah umur 60-an, tapi Pak Endang tetap telaten juga dalam menjahit tuh, luar biasa. Salut saya sama Pak Endang. Anak-anak sudah pada kerja semua, sudah menikah semuanya ya. Saya kan dilarang sama anak-anak. Oh, sebenarnya sudah dilarang sama anak-anak untuk menjahit sepatu dan sendal ini ya? Iya, dia bilang masa kami nggak sanggup Pak ngasih makan bapak sama mama dia. Kalau gitu. Orang tua itu bukan masalah makan. Tapi soal apa tuh Pak Endang? Jadi kalau orang tua banyak kan nganggur nih, asal kamu sanggup aja. Nanti orang tua dikit-dikit masuk rumah sakit. Orang gitu. Tangan ke orang tua kan. Wah, Pak Endang ini cerdas sekali pola pikirnya. Iya. Kita tuh kenapa kita nggak menyusahkan anak kan? Iya. Nah, nanti bagaimana kalau seminggu sekali masuk rumah sakit? Nah, bingung. Kita harus banyak olahraga seperti begini, banyak bergerak. Baik, banyak juga yang pasti penasaran ini Pak Endang. Iya. Berapa banyak pasang sendal dan sepatu didapat setiap harinya? Ya memang saya nggak bisa pastikan ya, kalau saya pukul rata-rata 7 pasang dapat aja. Oh, 7 pasang gitu ya. Kalau sepatu kan 25, kalau sendal 20. Kadang-kadang orang minta tolong aja 10.000 namanya. Oh, kadang-kadang ditawar. Iya, bukan ditawar. Saya nggak ada uang lagi Pale. Saya punya uang 10.000 aja, saya tolong lah apa-apa. Itu saya. Oh, gitu. Jadi nggak haruskan segitu. Luar biasa Pak Endang. Orang taunya Pak Endang nih pasti orang Jawa gitu ya. Jawa. Panggilnya Pak Le gitu. Nah, ini ada... Tadi aja Mas Bejo ini ngomongnya bahasa ini. Jawa. Oh, bahasa Jawa ngerti saya. Bisa bahasa Jawa. Oh, nah, gitu. Ini KTP saya. Oh iya, benar. Jadi kita nggak boleh liatin di kamera, tapi memang Pak Endang Jailani namanya. Nah, namanya Jailani. Iya. Dari daerah Apung desanya. Apung, lahir di Jakarta. Nah, udah. Mantap, sudah. Benar. Perbedaannya gimana Pak? Perbedaannya ini, kenapa Bapak harus bawa banyak begini? Enggak, ini bukan sama aja sih. Kita kan kalau kita patah kan udah bikin lagi lama. Oh, iya, jadi ada patah cadangan. Cadangan Mas Bejo. Jadi Mas Bejo ini tukang Pak Endang. Iya. Tukang bangunan. Iya. Jadi biasa dengan alat-alat semacam ini, tapi kayaknya yang kecil-kecil gini kayaknya nggak familiar ya, masih belum familiar. Sampean nukang, buat gaji 1 terus patah kan. Nah, gimana kalau gara besar? Susah ya. Gitu. Jadi belajar sama Pak Endang Mas Bejo. Harus ada cadangan. Jadi harus ada cadangan. Tapi istri nggak boleh ada cadangan ya Pak Endang ya? Jangan, satu aja cukup. Satu aja cukup ya? Kasihan. Jangan sampai menyiksa anak orang. Tuh dengar tuh, jangan sampai menyiksa anak orang. Satu aja cukup Pak. Luar biasa. Tuh, jadi waduh telaten sekali Pak Endang. Kadang-kadang pernah cedera nggak sih pas jahit begitu? Ya namanya kita main jarum ya, pasti aja ada kena. Pasti aja ada ya. Pasti aja, kalau nggak kena ya bohong lah itu. Oh gitu. Jadi namanya kita main jarum hari-hari. Main api ya kena api, main jarum ya kena tusuk gitu ya. Iya, yang di bank aja kena main uang kan? Kena uang. Kok kenyambung ke uang Pak Endang? Oke. Di bank kan mainnya uang, nggak tahu ujung-ujungnya. Oh, jadi yang suka pegang uang bisa main uang gitu ya? Oh gitu. Baik Pak Endang, ini menginspirasi nih. Artinya apa saja bisa terpeleset gitu ya. Bisa terpeleset. Tupai aja yang pandai melompat tetap bisa jatuh ya. Tetap jatuh juga ke tanah dia. Luar biasa Pak Endang.
Jadi kita dapat lagi ternyata ada warga trans tahun 91. Tahun 91 bulan 2. Waktu itu sebenarnya sudah ada trans juga masuk di daerah-daerah lain di Bulungan Pak Endang ya? Kalau pertama Trans Karangjenawi. Nah, itu Yang sekarang kedua namanya Gunung baru Putih. Trans di Kilo 2. Oh gitu. Trans yang kedua di Kilo 2 itu. Oh, jadi sempat ada jeda yang cukup lama ya, Ya. dari tahun 76 baru kemudian buka lagi di tahun 91 itu. Iya, betul. Hmm, Karangjenawi itu kan paling awal di situ. Oh gitu, baik. Luar biasa. Saya gelombang kedua di Kilo 2 dulu. Mm-mm. Pertama orang timur dari NTT sana. Iya. Dapat 1 minggu mereka di lokasi, baru rombongan kami datang dari Jakarta. Oh gitu, luar biasa ya. Masih banyak teman-temannya Pak Endang yang bertahan di sana Kilo 2 ya? Wah, banyak yang pulang waktu tinggal 3 kakak. Oh, Yang barengan sama saya tinggal 3 kakak saya sama orang tua 1, tapi yang 1 sudah meninggal belum lama ini, sebulan yang lalu. kenapa Pak? Di situ Sakit. daerah situ Pak Endang apa kan di situ kan bagus, enggak basah di sana, maksudnya enggak rawa. Memang enggak rawat, tadinya itu tanah gambut di situ kan. Oh, awalnya tanah gambut. Tanah gambut. Sekarang aja udah bagus ya. Ya, sekarang bagus, sudah banyak Oh timun itu kan. gitu. Jadi ya hampir sama Jadi- dengan di Karangjenawi atau di Tanjung di Nah, Gunung Putih ya. Karangjenawi itu lebih parah, gambutnya lebih dalam di situ dulunya. Tapi akhirnya mereka udah sukses semua ya, mereka sukses bertahan semua ya. Sekarang Rata-rata yang bertahan itu sukses semua ya Pak. sukses, pada umumnya gitu. Orang yang pada meninggalkan tetap aja berangkat mereka. Iya, mohon maaf ini Pak Endang, saya Ya. mau tanya di tahun 91 Pak Endang masuk transmigrasi, apa keputusan terbesar Pak Endang lalu kemudian memutuskan apa alasan terbesar Pak Endang kemudian memutuskan untuk pindah kemarin Pak Endang? Untuk berpindah itu memang waktu itu saya ada program rumah tangga anak-anak. Oh saya. gitu ya. Jadi dulu kan begini, saya ini perlu uang. Oh. Perlu uang, waktu itu saya mau ke Jakarta. Kan itu udah pusing masalah anak-anak. Saya nggak bisa ngatasin lah masalah anak-anak ini kan, keinginan anak-anak. Jadi pernah rumah saya itu saya minta uang dengan mantu saya waktu itu 5 juta. Sama mantu saya yang orang Jawa Timur kan. Ini Bapak tolonglah uang 5 juta, Bapak mau ke Jakarta sama Mama berdua. Rumah ini untuk kamu nanti. Nah, pas gitu dia hanya ngasih uang 2,5 juta. Nggak cukup ya? Ya nggak cukup. Oh gitu. Kitanya pas gitu saya lari ke Tarakan. Bawa uang 2,5 juta sama anak saya yang paling kecil 3 orang tuh kan. Nah pas dapat 1 tahun di sana, kembali saya ke Kilo 2 lagi. Nah dibilangnya sama orang itu rumah sudah dijual sama mantu saya. Padahal sertifikat saya bawa waktu itu. Waduh. Enggak saya jual. Kalau 5 juta memang itu kan rumah kan untuk anak juga nantinya kan. Buat untuk saya. Oh ternyata cukup pahit juga ya ini. Padahal Ya. penderitaan saya dulu memang kalau saya ceritakan semuanya mungkin. Iya. Tapi Pak Endang sudah ini ya sudah pulih dari semua itu ya Pak Endang ya? Sudah kuliah, alhamdulillah sekarang saya ya anak-anakku sudah menyadari. Tetap saya ganti yang uang dari anak saya itu. Tetap saya ganti, saya bayar. Iya. Begitu. Karena kan seumur hidup saya setua begini, enggak pernah saya tahu gaji anak saya berapa, enggak pernah saya nanyakan. Dan saya juga enggak pernah minta sama anak saya. Dia ngasih sama saya terima, enggak ngasih pun enggak apa-apa. Kadang-kadang dia ngasih, janganlah untuk anakmu aja. Aku masih perlu, kalau bapak ini sudah tua. Baik. Bapak bisa untuk makannya sudah alhamdulillah, bapak bilang gitu kan. Nah, enggak pernah saya tuh minta uang sama anak, biarpun sakit pun sembuh sendiri, saya sakit itu. Gitu. 8 anak semuanya ada di Kalimantan. Kalimantan semua. Baik. Kapan-kapan kita jalan tempatnya Pak Endang nih boleh ya? Bisa. Di sini di Padaelok itu tinggal ngontrak atau gimana Pak? Kita tadi saya rencana mau ngontrak di Padaelok. Itu kan teman. Dia bilang nggak usah lah ngontrak, di sini aja sama-sama, bilangnya kan. Iyalah, saya bilang nggak apa-apa lah kalau begitu. Tapi hari Senin saya ngontrak nih. Oh. Di Gang Sabaryani. Oh pindah lagi? Gang Sabaryani di depan Pelabuhan Sepit. Oh berarti belum menetap di Padaelok sana ya? Padaelok baru ada 1 bulan saya. Karena kan nggak numpang, nggak ngontrak. Oh. Disuruh numpang aja situ. Saya kan perasaan orangnya. Oh gitu. Jadi nanti rencana mau ngontrak lagi? Tadi udah saya temukan orangnya yang punya rumah itu. Iyalah hari Senin ya Pak, saya bilang 600 sebulan. 600 sebulan ya? Ya. Itu sudah ada air sama listrik? Ada, sudah. Tapi bayar per bulan sendiri ya? Iya, kalau lampu kan sendiri bayar saya. Oh gitu, baik Pak Endang. Jadi sudah nyambung, kita dapat ceritanya Pak Endang perantau transmigran dari Jakarta, pernah di Kilo 2 di tahun 91, kemudian memutuskan untuk lanjut lagi di Apung. Di Apung kemarin itu lahan sendiri atau gimana? Beli di sana. Oh beli di sana, waktu itu masih murah ya? Ya masih murah. Harga berapa itu di Apung dulu? Dulu masih dapat 15 juta. Untuk ukuran? Di satu lokasi itu. Oh satu paket transmigrasi itu ya?
kebetulan ada yang jual ya? Iya, dulu kan banyak yang jual. Waduh, karena di situ gersang ya? Iya, di sana kan saya lihat kan rame, daerah sana ramenya daerah pusaan kan. Oh gitu, dan akhirnya di sana bertahan berapa tahun dulu? Sampai mana? sekarang? Ya sampai sekarang. Oh berarti rumah ada di sana tetap Iya, ya? anak saya masih ada di sana juga. Oh gitu. Anak-anak berkeluarga di sana. Oh berarti Ibu sama Pak Endang ini Nah, di ngontrak sini di berdua. Tanjung Selor ya? Iya. Lebih mudah terjangkau untuk kerja Iya, betul. jahit sepatu dan sandal ini ya? Iya, betul. Oke, luar biasa Pak Endang. 2016 pulang lagi ke Jakarta, masih ketemu teman-temannya di sana? Oh, udah pada tua semua sudah. Udah pada tua semua. Dulu waktu itu masih muda, sekarang udah sampai ke sana udah pada berumur semua ya? Iya, malah dia bilang, kenapa kamu kok masih muda aja, dia bilang. Oh gitu. Padahal dulu kan tuan saya di Jakarta kan. Apa sih kamu resepnya, dia bilang begitu kan. Nah, Ya kita walaupun susah kita hadapi aja hidup ini. hadapi dengan senyuman ya? Ya nggak usah kita membebankan diri sendiri. Iya iya Nggak iya. usah kita melihat orang, lihat diri kita aja. Kemampuan kita, jangan kita memaksakan. Betul betul Pak Endang. Ini luar biasa Pak Endang. Jadi kita tidak secara kebetulan, saya yakin kita bisa punya teman baru seperti Pak Endang ini. Untuk kita bisa berbagi cerita dan pengalaman Pak Endang. Betul itu. Karena dari Pak Endang lah ini kita belajar bagaimana arti kehidupan ya Pak Endang ya. Ya. Dari seorang transmigran kemudian memilih menjadi sepatu karena memang dulu profesinya di Ya memang ini di Jakarta juga itu adalah ini usaha saya memang. penjahit sepatu. Zaman 400 rupiah satu pasang masih. Oh gitu, baik, luar biasa. Jadi ini udah, oh masih ada satu lagi. Sebelah lagi nih. Sebelahnya lagi, baik. Kita lihat ini sebelahnya sudah rapi nih. Nah ini sudah dijahit sama Pak Endang nih. Jadi buat sobat survivor yang ada di Bulungan, ini biasanya bisa ditelepon juga nggak sih Pak Endang nih kalau mau? Oh bisa ya. Iya. Nanti kita simpan nomornya Pak Endang ya. Iya. Kita sertakan di video ini buat sobat survivor yang tinggal di Bulungan dan mau menjahit sepatu atau sendalnya. Iya iya. Pak Endang bisa dipanggil. Tapi sebisanya kalau dipanggil ya jangan cuma satu sepatu aja gitu ya. Sekalian 5 kah gitu kan. Tapi kebetulan nih HP tadi pagi dicas aja kan nggak sadar sampai pagi sampai YouTube kan habis cas tinggal. Bapak Endang udah hafal nomornya? Nggak apa. Ya sayang sekali Pak Endang ya. Mungkin kapan-kapan lah ya. Iya. Jadi nggak apa-apa kita ngobrol saat ini. Mungkin nanti Pak Endang atau ada sobat survivor yang tahu nomornya Pak Endang nanti komen di bawah. Iya. Nanti bisa dihubungi oleh sesama warga Bulungan supaya dapat menjahit sepatunya. Kan begitu ya Pak Endang ya? Oke, sobat survivor, gimana Mas Bro? Kalau menurut kamu setelah mendengar cerita dari Pak Endang tadi, ada yang ingin disampaikan? Boleh duduk sama Pak Endang sini. Nah, Bisa aja silakan mumpung ada. Di sini ya Pak ya. nah, apa yang Mas Bejo dapatkan pelajaran dari Pak Endang ini? Dari perjalanan ke sini yang anu ya Pak ya. Iya. Betulnya. Apa itu? Mas tidak dulu. Bingung mau ngomong apa Mas Bejonya? Bingung, enggak kayak seperti Pak Endang, lancar ngomongnya. Pak Endang nggak merokok kan atau masih merokok kadang-kadang? Masih merokok kadang-kadang kalau pas lagi pusing mungkin ya. Iya, enggak bukan lagi pusing, kalau lagi ada kerjaan enggak ngerokok. Oh gitu. Ya kalau satu hari kerja terus enggak ngerokok sudah tuh. Oh gitu, baik. Tapi yang paling penting adalah Pak Endang bisa jaga kesehatan gitu ya. Itu yang utama itu. Yang utama. Nanti kalau saya tahu kontrakannya Pak Endang, nanti saya jalan-jalan ke rumah. Ya, main aja sana nanti. Siapa tahu ada tetangganya Pak Endang di Jakarta. Di daerah mana tadi Pak Endang? Keramat Pulau Gang 19. Keramat Pulau, Gang 19, Jakarta. Ya, Keramat Pulau. Jakarta? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Keramat Pulau, Gang 19. Iya. Jakarta Pusat. Nah, buat yang Anda yang tinggal di sana atau mungkin keluarganya, Pak Endang. Nah, ini ada Pak Endang yang sedang berusaha di masa tuanya menikmati pekerjaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi ini sangat berarti. Anda bayangkan kalau Anda di jalan terus sendal Anda putus atau sepatu Anda rusak, Anda bahkan bingung mau kemana. Apalagi Anda yang tidak terbiasa bertelanjang kaki, apa sih bahasanya? Kaki ayamnya. Iya, iya. Oke sobat survivor, demikian video kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Endang. Sama-sama. Sudah menjahitkan sendalnya Mas Bejo. Oke, nanti kita tambah-tambah deh buat uang bensinnya, tapi nggak pakai bensin ya Pak Endang ya. Bensinnya cuman air aqua aja. Air aqua untuk tambah aqua nanti, mantap jiwa. Terima kasih Pak Endang. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Menuju rumahnya Pak Pelabuhan Endang. Sepit, belok Gang Sabariani. Masuk Nah, ke di dalam sekitar situ. masuk
Sekitar 100 meter masuk ke dalam ada kontrakan di situ warna biru. Oh, tapi warga belum kenal Pak Tahu Endang? sudah Oh, sudah kenal. sepatu. Ada warung ibu itu yang punya kontrakan. Heeh. Ibu itu yang punya kontrakan namanya buka warung nasi situ. Tapi katanya mau pindah. Oh, sudah di situ sekarang. Enggak, maksudnya nanti hari Senin pindah ke situ. Kalau sekarang kan gitu. di Padelo di Padelo kalau sekarang ya kan. Hari Senin saya pindah ke sana sudah. Oke, nanti kita ke sana deh kalau gitu ya. Kalau di sana lebih luas lagi kita sana. Lebih luas ya sana ya, mantap. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sana nanti. Iya, sambil ngopi apa kita di sana. Wih, mantap itu.